Mangkal yang paling mengasihkan 98.8 Citra FM. Wonosobo banget Sobat Citra, kita masih talk show spesial kesehatan bersama Puskesmas Wonosobo 1 dengan narasumber kita ada Mbak Fatona ya. Dan kita masih membahas mengenai penyakit demam berdarah dengue Mbak Fatona ya. Setelah tadi sudah dijelaskan apa itu DBD, kemudian ciri-cirinya, ciri-ciri fisik, kemudian ada juga tanda-tanda kalau dia mengalami DBD gitu ya. Nah, saya pengen tahu nih apa sih untuk ciri-ciri pada nyamuk Aedes aegypti-nya. Aegypti ini kita punya ciri-ciri khusus. Iya. Tidak semuanya nyamuk bisa menularkan demam berdarah. Iya, betul. Nah, ini untuk nyamuk Aedes aegypti itu sebenarnya ada dua, ada Albopictus juga Aedes aegypti-nya. Untuk yang Wonosobo sebenarnya itu banyak yang Albopictus. Kemudian untuk warnanya itu belang-belang hitam putih. Iya. Ya, kalau lihat ada nyamuk itu tangan, kakinya, terus perutnya itu belang-belang hitam putih. Iya. Ya. Kemudian ini biasa menghisap darahnya itu pagi dan sore hari. Kalau kita bisa sebut itu nyamuk demam berdarah seperti nyamuk piai. Ya. Nyamuk piai. Kenapa? Karena untuk jam 6 sampai jam 10 dia mulai bangun tidur dan mencari mangsa. Gitu. Menghisap darah. Kemudian begitu jam 10 istirahat karena kenyang ya. Karena kenyang 10 nanti jam 4 istirahatnya mulai mangsa lagi sampai jam 6 sore. Gitu. Jam 6 sore tidur lagi. Gitu. Seperti itu. Jadi memang jam-jam tertentu gitu ya. Jam-jamnya adalah antara jam 6 sampai jam 10, kemudian sorenya jam 4 sampai jam 6. Kemudian dia berkembang biak hanya di tempat-tempat yang bersih saja. Yang bersih saja. Kalau yang kotor nggak mau. Oh gitu. Piai tadi ya. Oh iya. Yang kotor tidak mau. Ya, jadi biasanya di tempat-tempat yang bersih itu malah berada di dalam rumah. Kalau biasanya kalau lapor ke puskesmas ada demam berdarah itu yang dikeluhkan adalah selokan. Padahal sebenarnya yang harus kita perhatikan adalah di tempat penampungan air yang bersih. Oh gitu. Misalnya di bak mandi. Kemudian di belakang kulkas, dispenser, gitu ya. Kemudian ditatakan pot bunga. Apalagi sekarang mulai ibu-ibu mulai suka koleksi itu ya, bunga-bunga yang di dalam rumah. Tatakannya harus sering diganti. Iya. Kemudian senangnya hinggap di tempat-tempat yang gelap dan lembab. Jadi kadang-kadang rumahnya sudah tidak ada jentik nyamuknya karena tidak punya bak mandi, kulkasnya aman, dispensernya aman, tetapi rumahnya banyak cantelannya. Nah, itu juga tidak untuk bertelur, tetapi untuk istirahat. Untuk istirahat malah ya, untuk gantungan-gantungan itu. Gantungan. Jadi kenapa nyamuk demam berdarah ini hampir sama dengan COVID, yang diurusi tidak hanya satu keluarga, tapi banyak keluarga itu sama. Jadi di rumah saya misalnya tidak ada bak mandi, tetangga ada bak mandi kotor, tidak ada cantelan, tetapi perginya ke saya. Jadi kadang-kadang saling menyalahkan. Nah, saya nggak ada bak mandi kok, ya, tapi ternyata cantelannya banyak. Oh gitu ya, oke. Ciri-cirinya. Dan untuk siklus penularannya sendiri, itu gimana untuk siklus penularan penyakit dari demam berdarah dengue ini? Ya, jadi untuk siklus penularan nyamuk demam berdarah ini itu sebenarnya muternya kenapa? Dari orang sehat ke sakit nanti muter seperti itu. Jadi gini, misalnya ada orang sehat digigit nyamuk demam berdarah, kemudian digigit Aedes aegypti, kemudian 7 hari kemudian dia akan merasa demam dan lain-lain, dia tidur ya, dalam keadaan sakit. Nah, kemudian sakit ini digigit nyamuk, muter lagi ke orang yang sehat. Ini bisa muter. Jadi untuk siklusnya itu antara 4 sampai 7 hari. Kalau digigit sekarang itu belum tentu saya digigit hari ini nanti langsung demam. Jadi antara 4 sampai 7 hari baru merasakan demam. Oh gitu. Jadi nggak langsung di hari itu juga gitu ya? Kenapa ditanyakan kalau misalnya ada orang yang demam berdarah itu habis dari luar kota atau tidak? Karena hampir sama dengan COVID ini ya. Nah, saya kemarin dari luar kota tapi sudah seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu bisa jadi demamnya
mulai mualnya adalah setelah 1 minggu. Oh gitu. Jadi tidak langsung digigit, mungkin digigit gatal saja, tetapi tidak menimbulkan demam dan yang tadi nyeri kepala. Oke. Nah, mengenai demam nih, jadi untuk kita pemeriksaan ke puskesmas gitu ya, itu kira-kira kalau misalnya kita udah mengalami demam berapa hari? 3 atau mungkin 5 hari? Iya. Jadi benar sekali nih Mbak Indus, jangan sampai kita baru 1 hari demam terus langsung bisa disimpulkan demam berdarah. Belum, kecuali dengan NS1 ya. Jadi untuk kita pemeriksaannya dengan IgG, IgM seperti antibodinya. Jadi antibodinya keluar apa tidak. Nah, untuk antibodi yang keluar ini tidak terus langsung 1 hari akan muncul respon dari tubuh. Jadi kalau untuk demam berdarah nunggu 5 hari. Nunggu 5 hari dulu ya. 5 hari, paling tidak minimal 3 harian lah ya. 5 hari demam baru diperiksa IgG, IgM-nya itu positif atau tidak. Jadi IgG, IgM itu juga ada 2. Kadang-kadang kalau IgM itu nyamuknya terinfeksi pada saat ini juga. Tetapi kalau IgG sudah pernah terinfeksi lama. Jadi hampir sama sebenarnya seperti COVID-19. Kalau rapid test itu dengan antibodi itu juga kalau tertularnya baru hari pertama hasilnya pasti akan negatif. Oh gitu. Jadi hampir sama seperti sebenarnya hampir sama gitu ya. Jadi, dan untuk gejala juga hampir sama nggak sih? Karena virus sebenarnya hampir sama, tetapi untuk virus COVID sendiri kan kepernafasan. Jadi trombositnya juga biasanya akan turun, tanda-tanda virusnya akan sama. Jadi nunggu dulu 5 hari, baru nanti akan keluar IgG, IgM-nya bisa positif atau tidak. Kalau baru sehari dipastikan nanti pasti hasilnya negatif. Tapi untuk trombosit itu memang bisa setiap hari dicek turun apa tidak. Tetapi itu kan tidak memastikan bahwa itu demam berdarah atau hanya trombosit. Betul. Oke. Jadi untuk Sobat Citra mungkin yang lagi musim demam berdarah terus panik gitu ya, baru sehari udah ngerasain demam langsung diperiksain, itu mending ditahan dulu, kita tunggu sampai 3 hari gitu ya. Kalau misalnya demamnya masih sama berarti mending kita langsung periksa. Tapi kalau misalnya udah turun gimana? Jadi sebenarnya untuk virus itu hampir sama semua, seperti COVID, seperti virus flu, seperti virus demam berdarah juga sama. Kalau misalnya tetangga ada yang demam berdarah, terus saya kok merasa demam, saya takut, jangan-jangan saya demam berdarah. Jadi untuk virus itu tergantung daya tahan tubuh sama. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, asupan makanannya bagus, istirahat cukup, sebenarnya tidak perlu periksa, itu juga akan sembuh sendiri. Oh gitu. Kenapa untuk anak-anak kok harus ke rumah sakit? Kenapa? Karena anak-anak begitu mual, sudah nggak mau makan, nggak mau minum, akhirnya asupan yang masuk kurang, jadinya lemes. Sementara ada tadi trombositnya terpecah ya, ada kelainan ada masalah di darahnya. Kalau kurang akhirnya ada dehidrasi seperti itu. Jadi kalau mau periksa nggak apa-apa, mungkin tetapi periksa untuk demamnya dulu, tata laksananya itu nanti mungkin bisa dibahas untuk tata laksananya. Oh iya. Dan untuk pencegahannya sendiri, gimana sih untuk kita cara kita untuk mencegah datangnya nyamuk itu ke rumah, atau mungkin pencegahan lewat makanan atau mungkin asupan-asupan yang kita konsumsi setiap hari? Untuk apa sih yang harus dilakukan supaya kita tidak terkena nyamuk digigit nyamuk demam berdarah gitu ya. Sebenarnya simpel, jangan sampai nyamuk ada di rumah kita atau di sekeliling kita. Caranya ini sudah familiar sekali, 3M+. Ya, itu kan sudah jelas. 3M+, yaitu menguras, menutup. Kalau sekarang M yang terakhir adalah mendaur ulang. Kalau dulu kan mengubur. Ya, plusnya bisa pakai disemprot atau fogging ya. Jadi ini menguras mandi kurang lebih kalau sekarang itu seminggu 2 kali. Ya, jadi alhamdulillahnya untuk Wonosobo air itu tidak kekurangan. Mungkin untuk hari ini saja ya, nanti ada informasi mati. Oh iya. Jadi harus sering dikuras.
kalau dulu atau sekarang mungkin kalau mau meninggalkan rumah agak lama, yang dipikir adalah jendelanya sudah ditutup, gasnya sudah gitu ya, gasnya masih nyala apa enggak lah. Mulai sekarang kalau mau keluar rumah agak lama, 3 hari 4 hari gasnya harus dikuras. Ya, jadi ngurasnya pun ada tekniknya, dikeringkan dulu, disikat, jangan langsung dikasih air. Kalau langsung dikasih air, karena namanya telur nyamuknya ini bisa langsung netas ya, menetas ya. Itu kalau belum mati nanti begitu 2 hari dikuras sudah mulai ada jentik nyamuknya lagi. Jadi memang harus didiamkan dulu. Kemudian menutup tempat-tempat penampungan air. Jadi kira-kira itu mau nampung air ya harus ditutup. Kalau tidak ditutup, memastikan nanti nyamuk akan dipastikan ke situ dan bertelur banyak, karena sekali bertelur 150 lebih. Wow. Kemudian mendaur ulang ya. Jadi kalau sekarang itu sudah mulai ada bank sampah ya, kalau kita tidak bisa mendaur ulang sendiri, pisahkan sampahnya supaya nanti diserahkan ke ahlinya mendaur ulang. Kalau bisa alhamdulillah ya. Kemudian plusnya apa saja sih? Menyemprot nyamuk dengan zat kimia, itu banyak merek. Wangi-wangi banyak ya semprotan sekarang yang dibakar juga banyak. Kemudian menaburkan abate, bubuk abate. Bubuk abate? Iya, tahu ya? Belum. Abate itu loh yang abate dikasihkan ke bak mandi. Kalau biasanya itu ada yang jual, tetapi untuk puskesmas tidak. Jual untuk dimasukkan di bak mandinya ya, supaya tidak ada jentik nyamuk. Ya itu. Tetapi untuk kami menyarankan bubuk abate adalah untuk tempat-tempat yang tidak bisa dikuras atau susah dikuras. Misalnya di masjid atau di tempat penampungan air yang umum. Nah, kalau bak mandi kita ya mending dikuras. Kemudian atau dimasukkan ikan cupang. Oh, ikan cupang. Ya, ikan cupang atau pemakan jentiknya. Kalau saya menyarankan kalau misalnya memang bak mandinya besar, kasih ikan pemakan jentik nyamuk aja itu sudah aman. Oh gitu, dikasih cupang gitu? Cupang, ya. Saya baru tahu. Atau kepala timah itu ya namanya. Jadi itu bisa dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah fogging. Jadi memang fogging ini diminati dan ngetren kalau sudah ada tetangga yang demam berdarah harus di fogging. Jadi fogging itu sama dengan penyemprotan, tetapi dengan obat nyamuk yang original kalau menurut saya. Kenapa original? Tidak ada bau-baunya, tidak ada bau lavender atau bunga-bungaannya. Jadi khusus untuk obat nyamuk, dan sebenarnya campurannya adalah solar, Mbak. Jadi kenapa jadi mengepul seperti itu? Solar plus obat nyamuk itu ya. Oke. Dan ini udah ada SMS yang masuk di 0823221294 kali ya. Mbak Ica, saya mau nanya. Jadi apakah ibu menyusui yang terkena demam berdarah itu bisa menularkan penyakit pada bayinya? Jadi ibu menyusui yang terkena demam berdarah itu apakah bisa menularkan penyakit pada bayinya? Untuk sejauh ini memang penularan demam berdarah ini untuk dari ibu menyusui ke anaknya itu belum ada. Jadi karena memang itu kan di darah di darah. Kalau misalnya ibu menyusui kan asinya itu sejauh ini belum ada penelitian mengenai anak yang tertular dari ibunya karena, gitu. Ya, karena ibunya karena ASI dari ibunya. Tetapi untuk satu keluarga yang tertular itu ada karena nyamuknya muter ya. Jadi bukan karena tertular dari yang kena demam berdarah, tapi itu karena memang nyamuknya yang muter gitu ya. Jadi memang ini banyak yang belum mengetahui, katanya sih kalau misal demam berdarah itu bisa menular. Taunya kan taunya penularan itu kan sebenarnya lewat nyamuk yang masih muter di rumah gitu ya. Tapi banyak juga yang memang menilai penularan demam berdarah itu lewat orang ke orang gitu loh. Seperti HIV. Iya betul. Jadi untuk biasanya kenapa satu keluarga kok bisa kena semua? Ya, satu dibawa ke rumah sakit misalnya ya. Kemudian di rumah bak mandinya terabaikan karena ngurusi
orang yang di rumah sakit. Begitu pulang istirahat nyamuknya masih di dalam rumah. Akhirnya bisa satu keluarga terkena semua karena daya tahan tubuhnya ngurusi anak satu sakit, akhirnya capek dan lain-lain. Nyamuknya masih ada di situ, jadi bisa satu RT kan. Jadi bukan orang ke orang, tapi memang nyamuknya yang masih muter-muter di situ aja gitu ya. Yang masih muter. Dan nyamuk ini juga yang tadi bilang-bilang harus ada virusnya. Kalau tidak ada virusnya, efeknya hanya gatal saja. Seperti itu. Oh gitu ya. Oke deh. Dan mungkin buat Sobat Citra ini yang belum mengetahui gimana cara penularan dari DBD ini, itu bukan dari orang per orang, bukan dari orang ke orang, cuman memang dari nyamuknya yang masih muter-muter di rumah gitu ya. Oke. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana untuk tata laksananya nih, yang tadi sudah sempat disinggung sama Mbak Fat ya, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi. Ya, jadi untuk penata laksananya, bagaimana saya kalau misalnya kok ada tanda-tanda demam berdarah, sebaiknya langsung ke rumah sakit, apa langsung periksa, atau saya harus bagaimana dulu, didiamkan aja. Jadi memang untuk penata laksanaan di rumah, setelah misalnya kok saya habis dari luar kota atau tetangga saya ada yang demam berdarah, saya merasa lemas, merasa demam. Jadi untuk tata laksana yang pertama, jika merasa demam atau suhunya panas, itu bisa dikasih paracetamol. Ya, jadi yang kita rekomendasikan itu juga dari WHO adalah yang paling aman paracetamol. Tidak boleh dikasih yang selain paracetamol, misalnya ada ibuprofen atau asam salisilat seperti itu. Jadi kenapa bukan yang lain? Karena tidak berpengaruh ke darah. Ini tadi kalau yang paracetamol itu aman, tidak menimbulkan mual juga. Kemudian beri minum yang banyak. Ya, jadi minum asupannya harus banyak. Kemudian minumnya juga kalau bisa jangan yang agak-agak merah, misalnya minum kopi, minum teh, coklat. Kenapa? Karena tadi kan tanda dan gejalanya ada perdarahan. Takutnya begitu muntah, ini kopi, apa ini teh, apa ini coklat ya, atau darah yang keluar nih. Karena kemarin itu ada pasien juga sebelum meninggal muntah darah, tetapi keluarga bukan darah karena habis saya kasih yang merah-merah gitu ya. Cium juga bukan. Nah, ini kan membuat jadi bingung untuk memastikan ini sebenarnya muntah darah atau bukan. Seperti itu. Kemudian beri kompres air hangat ya. Jadi kompresnya jangan air panas atau es. Biasanya seperti itu ya. Biasanya malah es gitu ya kalau. Jadi kalau es atau apa itu kalau ekstrim sudah ada penanganan seperti ada dokter dan ada alat-alat lengkap. Karena takutnya nanti malah kejang dan lain-lain. Jadi angetnya anget suam-suam kuku, tahu? Tahu. Itu ya, ganti aja seperti itu. Kemudian kalau misalnya itu berlanjut, sudah makan makanan yang bergizi, sudah minum banyak, kok panasnya 2 hari tidak turun-turun, segera periksakan ke dokter terdekat. Kalau misalnya pengen jelas lagi, minta ke laboratorium seperti itu. Tata laksananya. Oke. Dan Sobat Citra, mungkin ada yang mau tanya-tanya mengenai penyakit DBD ini, masih saya tunggu karena kita masih sampai nanti pukul 11 siang. SMS WhatsApp ditunggu di 0823221294 kali. Dan yang mau join live streaming jangan lupa klik di www.jugjastreamers.com ya. Jangan kemana-mana sampai nanti pukul 11. Kita tetap harus tetap stay tune terus di 98.8 Citra FM Wonosobo banget, karena kita masih membahas mengenai penyakit DBD yang memang bahaya sekali ya, tidak kalah bahayanya dengan COVID-19 ini ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Dan kali ini sudah Ica siapkan satu koleksi lagu dari Cynthia Gabriela, ada Percaya Aku.